dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh, 5 profesor hukum pidana ahli hukum korupsi protes. Bahkan 5 universitas melakukan eksaminasi, semua protes atas putusan Mahkamah Agung tingkat PK yang menghukum mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Pak Mardani Maming, yang dihukum 10 tahun penjara dan denda 110 miliar karena dianggap melakukan pidana korupsi gratifikasi. Padahal menurut para ahli hukum itu adalah murni hubungan bisnis karena mantan bupati ini adalah juga pengusaha. Pertanyaannya, pada saat mantan klien saya Prabowo mengumandangkan penegakan hukum, perbaikan sistem peradilan, tiba-tiba kasus ini mencuat, bahkan menimbulkan teriakan yang sangat dahsyat para profesor hukum pidana korupsi, termasuk salah satu adalah Prof. Romli yang adalah konseptor undang-undang korupsi. Ada apa dengan putusan ini? Inilah Hot Room menyoroti kasus hukum Mardani Maming. Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah dilantik. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya sebagai Kepala Negara di Gedung MPR, DPR, DPD RI pada 20 Oktober 2024 lalu menyatakan komitmennya untuk berani menghadapi dan memberantas korupsi melalui 3 hal, yaitu perbaikan sistem, penegakan hukum, dan digitalisasi. Komitmen kepemimpinan nasional baru terkait perbaikan sistem dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi ini penting untuk dielaborasi, mengingat selama ini penegakan hukum di Indonesia masih sering dikuasai pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan penegakan hukum tidak independen dan tidak transparan, sehingga terjadi banyak kekeliruan dalam penerapannya. Salah satu contoh nyata adalah dengan terungkapnya kasus mantan pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, Zarof Richard, yang diduga sebagai maklar kasus di pengadilan. Maklar kasus tentu tidak hanya dimanfaatkan untuk mengurus dibebaskannya atau diringankannya hukuman seseorang, tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk memperberat hukuman atau memidana seseorang yang padahal tidak terdapat bukti cukup untuk menjatuhkan pidana terhadapnya. Dugaan kekeliruan penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi yang mengemuka akhir-akhir ini adalah mengenai proses hukum terhadap Mardani Hamaming yang atas tindakannya pada tahun 2011 saat masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menerbitkan keputusan pengalihan izin usaha pertambangan yang kemudian dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dan kini, peninjauan kembali dari Mahkamah Agung membuahkan hasil. MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali, namun tetap menyatakan Mardani Maming bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Proses hukum Mardani Hamaming ini kemudian menggerakkan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan aktivis anti korupsi berinisiatif mengadakan pengujian publik terhadap putusan Mardani Hamaming. Apa pandangan guru besar yang menilai putusan hakim ini cacat hukum? Dan bagaimana pemenahan konkret dari penegakan hukum di negeri ini? Seberat apapun kasus, Hotman tidak pernah lupa minum kopi kesayangan Hotman, kopi luwak hitam premium. Inilah kopi yang menemani saya dari subuh jam 4 pagi sampai sore. Makanya Hotman tetap segar walaupun sudah jadi pengacara 38 tahun. Kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman dan Sintayong, pelatih timnas bola nasional. Bapak Muhammad Arif Setiawan, Anda adalah salah satu perwakilan dari
tim eksaminasi Universitas UI, ya, yang termasuk yang protes atas putusan dari PK ini. Boleh nggak diuraikan dulu ringkasan kasusnya apa sih, biar rakyat tahu? Ya, ringkasan kasusnya adalah dimulai dengan adanya persetujuan terdakwa selaku bupati, ya, bupati atas pengalihan izin usaha pertambangan, ya, yang dilakukan antara satu PT dengan PT yang PTA lain. dengan PTB. Ya, PTA dengan PTB. Nah, kemudian berkaitan dengan persetujuan itu, terdakwa dituduh menerima aliran dana berupa suap. Ya. Ya. Yang kemudian suap itu dikaitkan dengan persetujuan yang diberikan, persetujuan pengalihan IUP tadi. Ya. Nah, padahal persoalannya adalah apakah betul terdakwa memang menerima aliran dana itu? Pertama, uang itu selalu untuk apa? Uang itu sebenarnya adalah uang yang diterima oleh perusahaan-perusahaan dari bukan perusahaan terdakwa tapi keluarga terdakwa, dan terdakwa sudah mengundurkan diri sejak menjadi bupati. Karena terdakwa ini adalah keluarganya pengusaha. Keluarganya pengusaha, tetapi terdakwa ketika menjadi bupati sudah tidak lagi terlibat dalam perusahaannya, karena sudah mengundurkan diri. Benar. Nah, karena itulah maka persoalannya adalah ketika perusahaan keluarganya melakukan hubungan bisnis dan menerima uang dari hubungan bisnis, uang dari hubungan bisnis itu dianggap diterima sebagai suap kepada bupati dan dikaitkan dengan terbitnya persetujuan IUP tadi. Nah, yang kedua, penerbitan persetujuan IUP-OP tadi dianggap melanggar ketentuan pasal 93 Undang-Undang Minerba. Ya. Padahal setelah dikaji sebenarnya ketentuan tersebut sebenarnya adresat normnya bukan untuk pejabat negara atau penyelenggara negara, karena di situ adalah larangan pemegang IUP-OP untuk mengalihkan izin yang dimiliki. Ya. Berarti di situ kan adresat normnya kan pemegang IUP-OP, bukan kepada bupati sebagai penyelenggara negara. Nah, itulah yang kemudian dianggap sebagai melawan hukumnya karena memberikan persetujuan yang katanya persetujuannya tanpa melihat permohonan persetujuannya. Padahal setelah kita eksaminasi, ternyata persetujuan yang dilakukan oleh bupati itu menurut para ahlihan yang membaca dari aspek HAN-nya, bahwa bupati mempunyai kewenangan untuk itu. Dan yang kedua, tidak ada pelanggaran prosedur yang dilakukan karena sebelum dilakukan persetujuan sudah terlebih dahulu melalui pengkajian dan sudah ada rekomendasi dari Dinas Hukum yang ada. Dan kemudian sudah pula mendapatkan status clean and clear. Sehingga dengan demikian kalau tuduhan melawan hukumnya itu dianggap karena melakukan persetujuan itu tanpa melihat terlebih dahulu permohonan izinnya, saya kira itu kita bisa melihat dari pembuktian yang dilakukan bahwa beberapa saksi sudah melihat adanya persetujuan itu terlebih dahulu sudah melakukan pengkajian. Jadi ada dua inti poin, uang yang diterima oleh perusahaan bupati ini, perusahaan keluarganya, itu bukan suap tapi adalah hubungan bisnis murni. Hubungan bisnis murni. Karena memang sama-sama pengusaha. Sama-sama pengusaha. Misalnya ada usaha yang menyangkut tentang penggunaan terminal batubara gitu. Itu kan haknya sebagai pemilik terminal batubara menerima uang penggunaan itu, apakah itu sewa atau apa begitu. Dan itulah yang dianggap suap, padahal itu adalah murni pembayaran uang bisnis. Kemudian yang kedua, ada perusahaan yang mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada perusahaan keluarga terdakwa, yang kemudian tidak bisa melakukan pembayaran, perusahaan itu dipilotkan. Konsekuensi dari kepilotan itu adalah ada pemberesan kewajiban kepada perusahaan keluarga terdakwa. Itu sudah ada juga buktinya dan ada putusan pengadilan artinya keluarga mantan bupati ini juga sudah mendaftarkan tagihan di Pengadilan Niaga, dan sudah diakui tagihannya sebagai lahir dari hubungan bisnis. Itu dianggap sebagai suap yang diterima untuk terdakwa meskipun melalui perusahaan keluarga terdakwa. Oh, itu termasuk juga? Iya.
Yang berikutnya adalah dituduh juga terdakwa itu menerima suap berupa pemberian jam tangan merek Richard Mille. Ya. Yang senilai sekitar 1,9 M harganya. Nah, padahal yang terjadi ketika kita membaca dari berkas perkara yang kita kaji, sebenarnya itu bukan suap kepada terdakwa karena barang itu masih ada di tangan penjual. Dan yang paling menarik, orang yang dituduh suap itu telah meninggal sebelum penyidikan. Betul. Gitu. Jadi yang jadi saksi siapa? Ya, tidak ada saksi. Jadi ini suap, tapi hanya ada pihak yang menerima suap. Sedangkan pelaku suap sudah meninggal. Ini menimbulkan aspek hukum yang menarik. Kalau yang diduga pelaku suap sudah meninggal, masih adakah perkara suap? Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Timbul lagi di Hot Room, Pak Bambang Harimurti, rekan kita senior, super senior media wartawan. Apa pandangan Anda atas kasus ini? 5 universitas, 5 profesor pidana telah melakukan eksaminasi mengatakan putusan PK Mahkamah Agung itu salah. Orang yang diduga sebagai pelaku suap sudah meninggal sebelum penyidikan. Dan dianggap ada kesepakatan diam-diam, orangnya sudah meninggal. Gimana uraian Anda? Saya terus terang pertama secara pribadi merasa ikut berdosa, Pak. Kenapa? Karena saya dulu ikut dalam tim menyusun Undang-Undang Tipikor. Bersama Pak Romli, Prof. Romli juga ikut protes nih. Iya. Jadi dulu kan kita pikir itu untuk memudahkan menangkap koruptor kan. Ternyata malahan pasal-pasal itu sekarang dimanfaatkan oknum-oknum aparat penegak hukum justru untuk korups. Sehingga kita lihat di KPK sendiri kan ada 66 baru dipecat. Bayangin kalau KPK yang harusnya lembaga anti korupsi sekarang kok malah menjadi indikasi tempat maraknya korupsi. Dan itu akibat karena orang-orang gampang sekali dituduh tipikor lalu diperas. Dan itu karena sekarang tidak seperti yang kami pikirkan dulu ketika menyusun undang-undang ini. Sekarang tuh yang dicari tuh kerugian negara dulu, bahkan bisa dicari-cari saja, lalu baru dicari perbuatan melawan hukumnya. Nah, perbuatan melawan hukumnya tuh bisa saja hanya salah administrasi, keputusan rapat, ikut rapat dan sebagainya. Lalu yang dibesar-besarkan kerugian negaranya yang belum tentu benar. Saya menyaksikan sendiri, Pak, di satu pengadilan yang minyak goreng, dalam dakwaan jaksa itu keluar yang namanya bansos. Itu masuk dalam dakwaan jaksa sebagai kerugian negara. Padahal bansos itu sudah direncanakan setahun sebelumnya, sebelum kejadian yang diduga kelangkaan. Jadi menurut saya ini sudah terjadi pembalikan. Jadi senjata yang harusnya buat membersihkan kita dari korupsi malah menciptakan koruptor di kalangan aparat penegak hukum. Kasus Mardani Maming Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, pandangan apa spesifik apa? Saya lihat begini, Bang. Ini kayak saya awalnya pertama diundang ke acaranya Pak Arif ini, Prof. Arif, UII bikin eksaminasi. Saya pikir berani benar nih UII, kan? Bayangkan bupati daerah pengusaha batu bara gitu kan, orang bayangannya udah gimana gitu. Kok berani UI bilang, ini nggak salah, harusnya lepas. Jadi saya sebagai wartawan saya riset. Ternyata saya lihat dalam kasus pertamanya yang membela untuk Prapit itu rekan saya Bambang Wijoyanto, bekas ketua KPK, dan Pak Denny Indrayana, wamen hukum yang dulu sangat dikenal sebagai tokoh anti korupsi. Saya kontak mereka, saya tanya, kok kalian berani sih? Itu setahu saya mereka nggak mau bela kasus korupsi. Mereka bilang karena kami yakin ini nggak ada korupsinya. Ini justru penyalahgunaan hukum. Ada unsur persaingan, diduga ada unsur persaingan bisnis atau ada kepentingan politik untuk
menjebloskan orang dengan alasan tipikor. Tidak adanya korupsinya di mana, Pak? Karena kita lihat pertama tidak ada bukti suap, Pak, tidak ada aliran dana. Ya. Bahkan ini berbahaya karena kalau kita baca pelajari, jadi yang dianggap sebagai uang suap itu uang dividen, Pak. Jadi bayangin kalau ini diterima sebagai hukum, nanti kalau ada keluarga pengusaha Berusaha. orang yang dari keluarga pengusaha lah, Iya. lalu dia jadi pejabat publik atau jadi bupati atau menteri atau apa. Nah dia kan sebagai keluarga pemilik saham di perusahaan tiap tahun kan ada dividen. Ya. Begitu dividen mengalir, Ya. bukti Sogok. ini adalah suap. Nggak akan ada keluarga pengusaha mau jadi pejabat publik, Pak. Rugi kita. Ya. Ya, dan ini kalaupun biasa, masih mending kalau itu masuk pengadilan. Kemungkinan besar ditakut-takutin lalu di ATM-kan, Pak. Ya. Jadi menurut saya kok malahan undang-undang yang dulu kita, Pak Romli, saya dan teman-teman bercita-cita untuk dipakai membersihkan Jadi korupsi, malah uang yang menciptakan koruptor. Uang yang diterima oleh perusahaannya mantan bupati dan keluarganya adalah murni hasil bisnis. Iya, Pak, Ya, hasilnya. murni hasil bisnis karena memang Yang sudah ada sebelum beliau jadi bupati. yang gitu, Pak. sudah ada sebelum bupati, Ya. karena memang dia juga pemegang saham, Ya. juga ada usaha lainnya, tapi itulah yang dianggap sebagai korupsi. Iya. Dan masih mending ini, Pak, kalau misalnya uang itu katakan langsung 100% dari orang yang dituduh menyuap. Ya. Kan bukan, Pak. Ini uang dia tuh nyewain pelabuhan dan jalan, Pak, jalan batu bara. Ya. Jadi banyak pengusaha-pengusaha lain yang menyewa itu. Ya. Jadi itu udah uang dari semua pengusaha itu, Ya. Pak, yang memakai jasa itu. Itu dianggap suap dari si A gitu. Ini Jadi, kan aneh sekali. Dari segi wartawan senior, Anda menganggap putusan ini total salah? Salah, Pak. Dan saya kebetulan karena saya wartawan, saya kan kenal banyak hakim agung termasuk mantan-mantan ketua Mahkamah Agung, Pak. Ya. Baru kemarin saya ketemu salah satu mantan ketua yang saya sangat hormati. Ya. Saya tanya, Pak, kalau Bapak dapat jadi hakim, ada nih eksaminasi oleh 5 universitas, Pak. UII, UI, UGM, Unpad, Undip. Ya. Semuanya bilang ini harusnya bebas. Ya. Tapi Bapak nanganin PK, ini ada dinyatakan bersalah. Bapak percaya yang mana? Dia ketawa, dia bilang sama saya lebih percaya teman-teman saya dari universitas. Gitu. Dan saya bisa maklum, Pak, karena kalau kita lihat bagaimana keputusan diambil di MA sekarang, Pak, kan itu bukan hakim agungnya periksa sendiri, Pak. Ya. Seringkali kan banyak sekali kasusnya, mereka punya tim pembuat resume, Asisten. ya hakim-hakim non palu itu, Ya. dan kemudian ya dia baca itu. Sehingga kalau kita lihat berapa lama, ya, dan ini gampang, Pak, semua orang bisa lakukan kalau kita investigasi ya. Lihat aja di website Mahkamah Agung, kapan berkas diserahkan pada majelis, Ya. kapan diputuskan. Ya. Dalam beberapa kasus yang bermasalah, Pak, kami lihat ada keputusan diambil pada hari yang sama berkas diberikan. Kan gila, ada Kapan yang cuma bacanya berapa begitu? hari. Jadi tanggal 5 gitu diberikan, tanggal 5 keluar keputusan, Pak. Ya. Kapan dipelajari itu kan berkasnya bisa segini, Benar. Pak. Lalu akhirnya saya tanya sama hakim-hakim agung yang saya percaya. Mereka akhirnya bilang ke saya, begini deh, kalau antara penyerahan berkas sampai keputusan kurang dari 1 bulan, itu perlu dipertanyakan. Ya. Nah sekarang terbukti kan kita ada kasus macam-macam, Pak. Ada uang hampir 1 triliun. Jadi menurut Anda gimana? Ini udah keluar putusan PK, sudah nggak ada upaya hukum. Apa saran saudara? Aku sendiri sudah nggak ada, udah buntu. Ada 2, Pak, kalau menurut Ya. saya. Satu kan sekarang masih ada perbedaan pendapat Ya. antara MK dengan MA tentang berapa kali PK bisa PK, dilakukan, iya. kan? Ya, Iya. iya kan. Tapi harusnya kan kalau MK yang mutusin itu kan hak konstitusional, Pak. Iya. Mestinya MA refer ke situ. Itu pertama. Jadi kalau Ketua Mahkamah Agung yang sekarang ini yang baru dan menurut banyak orang reputasinya bagus, Ya, Pak Sunarto. ya dia sahabat bisa saya. bikin terobosan itu. Atau kedua, presiden ya bisa buat semacam amnesti, Pak, untuk kasus-kasus yang dilakukan eksaminasi oleh tim-tim yang dianggap betul. Dengan dasar itu diberi amnesti, dipulihkan nama Jadi ini baiknya. menarik nih. 5 universitas yang melakukan amnesti ini sudah ada ide baru, terobosan baru, karena upaya hukum sudah buntu.
adalah mengajukan amnesti kepada Presiden. Gimana Pak Ginting, setuju? Ya, itu kan Presiden sebagai kepala negara. Ya. Jadi amnesti itu tentu kejahatan yang luar biasa yang pernah dilakukan. Ini masuk kategori itu boleh kalau memang kategori seperti terorisme, ya. Kalau untuk korupsi nggak bisa. OPM gitu. Korupsi nggak bisa. Korupsi kan dianggap kejahatan luar biasa kalau oleh MPR. ini sebagai suatu kejahatan yang dianggap suatu kejahatan yang luar biasa bisa. Tapi saya menyorotin ini, Bang. Jadi dalam sekarang itu ada kecenderungan di pasal tindak pidana korupsi itu menjadikan perbuatan administratif sebagai tindak pidana. Iya, betul. Nah, jadi kita lihat baru belakangan ini kita tahu juga kasusnya Pak Tom Limbong juga ada kasus seperti itu juga. Nah, jadi kita lihat ini sebenarnya Mardhani Hamaming ini kan pejabat publik. Ya. Dia melakukan tindakan administrasi publik yang memang kedudukan itu dilindungi karena dia memang mempunyai kekuasaan tersebut. Dan tidak ada kickback. Walaupun dianggap tadi itu adalah bisnis, kan itu kan bisnis, nggak ada kickback yang nyata-nyata diterima sebagai suatu pemberian. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada ini adalah murni perbuatan bisnis. Tadi sudah dikatakan, IUP itu yang katakan tadi, IUP itu kan permohonan. Permohonan yang dialihkan disetujui. Jadi pengalihan itu berdasarkan pemegang IUP dengan pembeli IUP, itu urusan bisnis mereka. Ya itu kan cuma pejabat cuma menyetujui atau mensahkan begitu saja. Jadi tidak ada kaitan dengan. Jadi Anda merupakan profesor hukum pidana yang ke-6 menyatakan putusan PK ini salah. Ada kekeliruan di dalam pengadilan tipikor tingkat pertama. Yaitu dia menilai tindakan administratif sebagai perbuatan pidana. Itu salah. Harusnya tindakan administratif itu dikoreksi dengan tindakan administratif. Makanya di dalam Undang-Undang Tipikor itu ada pasal 14, Bang. Kenapa dibikin pasal 14 itu? Karena pasal 14 itu dikatakan kalau dalam undang-undang lain dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka undang-undang korupsi berlaku. Artinya apa, Bang? Kalau ada undang-undang pertambangan, dia mengatur bahwasanya tindakan izin usaha tambang itu kalau disalahgunakan adalah tindak pidana korupsi. Maka yang berlaku bukan undang-undang tambang, tapi undang-undang tindak pidana korupsi. Tapi kalau tidak diatur, maka berlaku undang-undang tambang. Nah, pertanyaannya, perbuatannya ini diatur nggak sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang tambang? Tidak. Nah, kalau tidak, pelanggarnya administrasi. Makanya yang berlaku adalah ketentuan undang-undang tambang, bukan ketentuan undang-undang tidak pidana korupsi. Kalau orang yang dianggap pemberi suap sudah meninggal, gimana hukumnya itu? Nah, jadi begini, Bang. Kalau orang pemberi suap sudah meninggal, pertama sekali kita tentukan dulu ini suap atau bukan suap. Kepentingannya apa? Karena setiap pemberian suap pasti punya motivasi. Kalau gitu kita lanjutkan dulu. Ini menarik ini. Karena kalau pelaku tidak pidana sudah meninggal, case close. Ya kalau pelaku sudah meninggal, kalau ini kan pemberi suapnya tapi yang diberi suap masih hidup. Ini sangat menarik dan ini merupakan suatu momen masukan kepada klien saya Pak Prabowo. Ini adalah terobosan. Pikirkan terobosan. Kalau PK sudah putus bagaimana? Sementara Maming ini dihukum 10 tahun penjara dan denda 110 miliar. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Nasihat saya kepada yang sudah berumur 40 tahun lebih, rajin-rajinlah minum kopi agar kamu tidak kena amnesia. Jangan sampai orang yang kau cintai pun nanti kau tidak kenal. Jangan sampai anakmu pun tidak kenal seperti yang saya lihat. Itulah makanya Hotman sudah hampir 40 tahun jadi pengacara.
Tapi berkat kopi luwak premium, kopi luwak hitam premium, lihat gua betapa segarnya nih. Ngopi tiap hari. Oke. Saya jadi pusing nih. Ya. Untunglah Pak Prabowo klien saya tidak nunjuk saya jadi menteri. Ya, aku jadi ikut pusing nanti. Kalau dengan begini kan bebas. Pak Jamil Ginting, putus, ini upaya hukum apa kepada Pak Maming ini? Karena sudah dinyatakan bersalah, Pak divonis 10 tahun, padahal 5 universitas menyatakan itu tindakan administrasi. Sementara upaya hukum tidak boleh lagi menurut surat edaran Mahkamah Agung, tidak boleh PK 2 kali. Gimana Pak? Ya, sebenarnya di putusan MK itu memiliki norma yang cukup tinggi dibandingkan dengan semanya putusan MK menyatakan boleh PK sebanyak mungkin asal ada bukti, nopum. Iya. Surat edaran menyatakan nggak boleh. Itu hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Itu sudah diuji gitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dibatasi dengan sema, itu kan hak normatifnya sudah hilang kalau seperti begitu. Jadi menurut saya harusnya Ketua MA mengkoreksi lagi sema terkait dengan kasus pidana ya. Kasus pidana terkait hanya boleh 2 kali, itu pun kalau ada pertentangan, ada putusan. Kalau ada 2 putusan baru boleh PK 2 kali. Itu menurut sema. Padahal MK mengatakan nggak seperti itu. Sepanjang kapanpun hak mendapatkan keadilan itu boleh kalau ada novum. Itu kan pidana. Pidana itu yang mencari ada kebenaran material, bukan formil. Kalau cuma dibatasi dengan formil, hak material orang hilang. Pak Arief, jadi gimana nih? Putusan putusan MK menyatakan boleh PK. Apakah tim universitas ini akan ikut membantu agar segera PK kedua? Ya, jadi kan begini. Pertama kan kita melihat kalau dari hasil eksaminasinya itu ada 5 poin penting yang bisa disimpulkan. Yang pertama kan berkaitan dengan dikeluarkannya persetujuan pengalian IUP tadi. Itu tidak melanggar pasal 93 karena memang sebenarnya itu boleh dialihkan kalau memenuhi syarat. Apalagi perusahaannya mereka juga kan? Iya, bupatinya punya kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui, dan itu menyetujui sesuai dengan prosedurnya. Berarti kan tidak ada masalah, itu dianggap sebagai melawan hukumnya karena melanggar pasal 93 yang tadi disampaikan oleh Pak Ginting tadi. Itu kan administrasi, karena memang betul itu pelanggarannya terhadap ketentuan pasal itu adalah sanksinya administrasi bukan pidana. Kemudian apa yang diterima yang berkaitan dengan persoalan aliran dana yang dianggap diterima oleh terdakwa padahal yang menerima bukan terdakwa, karena tidak ada bukti terdakwa menerima di situ, yaitu berupa pembayaran PT ATU dan PCN kepada PT TSP dan PAR, sebenarnya bukan suap melainkan hasil dari hubungan bisnis yang sah. Dan ini yang mengkaji ahli-ahli hukum perdata dan hukum perusahaan. Jadi ada guru besar hukum perdata, ada juga ahli hukum bisnisnya. Kemudian adanya penggunaan satu keterangan yang saksinya hanya satu yang berkaitan dengan pengeluaran izin itu dianggap tidak dibaca terlebih dahulu oleh bupati. Padahal saksi yang lain lebih dari 1, ada 4 itu yang menyatakan itu sudah dilakukan pengkajian dan ada rekomendasi serta statusnya clean and clear. Yang keempat, berkaitan dengan perampasan jam tangan itu aneh. Pertama, itu kan sebenarnya jamnya masih ada pada si penjual, belum diserahkan kepada terdakwa, dan juga tidak ada bukti bahwa terdakwa menerima ataupun menyetujui akan diberikan oleh seseorang. Nah, dengan demikian ini menjadi aneh ketika jam tangan, tadinya kan jam tangannya yang dituduhkan tidak, tapi satu yang dianggap untuk terdakwa. Tetapi jaksanya sendiri dalam memorinya kasasi meminta kepada hakim supaya jam tangan itu dikeluarkan dari putusan dirampas untuk negara. Karena apa? Jaksanya sendiri tidak menjadikan itu sebagai barang bukti.
tetapi dirampas untuk negara. Sebenarnya itu jamnya siapa kok dirampas untuk negara? Ya. Itu jadi pertanyaan besar. Yang terakhir itu adalah berkaitan dengan penjatuhan uang pengganti berdasarkan pasal 18. Ya. 110 miliar. 110 miliar. Tadinya Kerugian negara ada nggak? kerugian keuangan negara nggak ada, kan dakwaannya suap. Ya. Tapi persoalannya adalah apakah betul kalau tidak pidana suap itu bisa dikenakan dengan pidana tambahan yang berupa uang pengganti padahal tidak ada kerugian. Ya. Mengganti itu kan sesuatu yang sifatnya mengganti sesuatu yang hilang. Ya. Yang hilang nggak ada. Menurut Anda itu salah? Salah, karena sebenarnya pasal 18 kalaupun akan dijatuhkan misalnya, itu kan ada pilihan yang lain, merampas hartanya terdakwa. Ya. Itu kalau harta terdakwa dirampas kan lebih relevan daripada hukumannya uang pengganti. Pasal 18 kan tidak hanya satu Iya isinya. Pak Jamin. Ya. Ya, Suap tidak ada kerugian negara. nggak ada. Yang Tapi ada disuruh denda. mengganti 110 miliar. Ya. Itu salah. Satu-satunya yang mengatur tentang perampasan uang pengganti itu yang bukan terkait dengan kerugian negara adalah TPPU. Ya. Tindak pidana pencucian uang. Ya. Itu ada perampasan terhadap aset. Ya. Dan itu ada uang pengganti di situ. Tapi kalau terkait dengan suap, tidak ada uang pengganti. Karena di pasal 18 uang pengganti itu tuh hanya boleh sebesar nilai kerugian negara. Itu Hanya kalimat. boleh sebesar nilai kerugian negara. Itulah uang Korupsi. pengganti. Dalam perkara bupati ini tidak ada kerugian Nggak ada negara. kerugian negara. Ada. Jadi seharusnya nggak ada uang pengganti. Yang ada adalah denda. Uang pengganti terhadap denda yang tidak dibayarkan. Begitu. Jadi ada dua alternatif, penyitaan atau subsidiar begitu. Pak Prabowo, lihatlah betapa rumitnya hukum di Indonesia ini. Kami ini siap membantu Anda. Kita selamatkan orang yang sekarang di malam-malam yang dingin ada di penjara padahal dia tidak bersalah. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini, Pak wartawan senior, apakah memang ada modus baru sekarang ini? Kalau dulu kan kita berusaha membebaskan orang agar jangan dipenjara, agar jangan divonis bersalah. Ada nggak sekarang ini modus baru diurus agar lawannya masuk penjara? Sebetulnya ini nggak modus baru, tapi sekarang tambah gawat. Ya, Kita lihat, menurut saya terakhir ini Tom Lembong gitu misalnya. ya. Itu apa dosanya? Tapi ditersangkakan dan ditahan. Itu kan politisasi ya. Tapi ada juga politisasi hukum, ada juga menurut saya komersialisasi hukum. Jadi ada Pak, kita tahulah semua, nggak usah sebut nama. Pengusaha yang lawan bisnisnya itu, kalau berani lawan dia, atau masuk penjara atau hilang. Ada lihat indikasi dalam kasus Maming ini? Ya, Ada indikasi seperti itu nggak? Oh ada sekali. Makanya Bambang Wijoyanto, seorang bekas ketua KPK, dan Denny Indrayana, bekas wamen hukum dan aktivis anti korupsi, berani bela Maming untuk pra-peradilan. Anda setuju nggak walaupun tertutup PK menurut surat edaran Mahkamah Agung, Pak Maming ini PK lagi yang kedua? Saya setuju Pak, PK lagi kurang, karena saya percaya MK itu lebih kuat dari SEMA. Terima kasih Pak Jamin Ginting. Apa upaya hukum terakhir diserba ketidakpastian ini? Ya. Sebaiknya gimana Pak Maming ini? Sebaiknya pertama ya, supaya ini dari jalur hukumnya juga benar, ada koreksi dari Ketua Mahkamah Agung terhadap SEMA yang tadi saya sebutkan untuk supaya ada perubahan terhadap SEMA tersebut. Katanya nanti penjara penuh, Mahkamah Agung penuh dengan perkara. Oh enggak begitu. Artinya orang mengajukan PK itu kan upaya hukum terakhir. Kan bisa dikabulkan, bisa tidak. Itu tergantung kepada pemeriksanya. Bukan ya. Kalau merasa PK-nya nggak punya alasan yang cukup, ya bisa ditolak kan begitu. Pak Sunarto, Ketua Mahkamah Agung yang juga sahabat saya,
Profesor Jamin Ginting menyarankan agar surat edaran Mahkamah Agung yang melarang PK 2 kali dicabut. Karena itu secara konstitusional itu juga nggak melawan putusan MK, itu nggak sah. Karena putusan MK memungkinkan PK lebih dari 1 kali. Iya, dan itu harus ada tambahan. Pak Arif gimana Kalau apa upaya hukum yang tepat untuk yang menurut Anda putusan Maming ini salah? Iya, karena kalau kita lihat kan judul eksaminasi kita kan mengungkap kesalahan dan kekhilafan hakim dalam mengadili perkara Maming. Kalau itu putusannya itu didasarkan dari pertimbangan yang keliru, maka kan berarti mestinya putusannya kalau dakwaan itu tidak terbukti kan mestinya harusnya bebas. Nah, karena itu ketika putusannya sekarang itu meskipun kurang hukumannya jadi 2, tetapi kan intinya tetap dinyatakan bersalah. Berarti dianggap tidak ada kekhilafan dan kesalahan dalam putusan itu. Maka PK satu-satunya cara untuk melawan putusan. Karena apa? Dalam pertimbangan di Mahkamah Konstitusi sendiri ketika pengujian PK itu ada pertimbangan. Memang ada asas hukum yang disebut litis venire oportet. Perkara itu ada batas akhirnya. Tapi PK itu sebagai upaya hukum luar biasa, hendaknya asas litis venire oportet itu tidak dibaca secara kaku. Sehingga kenapa Mahkamah Konstitusi membuka peluang PK lebih dari 1 kali itu karena ada nilai yang diberikan dalam putusan itu. Litis venire oportet jangan dibaca secara kaku. Sehingga dengan demikian kalau menurut saya yang terbuka adalah PK. Karena itu menjadi haknya terpidana, apalagi kalau ada indikasi adanya kesesatan peradilan. Sebelum Pak Maming ini bikin upaya hukum PK kedua, apakah tidak sebaiknya semua universitas khusus dulu menyoroti SM Mahkamah Agung ini akan dihapus agar PK mengikuti putusan MK dari universitas? Itu kan tanggung jawab kalian para profesor. Iya. Kalau kita dalam kuliah-kuliah sudah kita sampaikan, jadi nggak cukup dalam kuliah, bikin surat Pak, bikin surat Pak. Iya. Persoalan surat edaran itu yang seringkali terlihat lebih kuat, itu kan soal legal culture. Jadi surat edaran bisa jadi dianggap lebih tinggi daripada undang-undang. Makanya minta dicabut. Jadi makanya persoalannya pada legal culture di kalangan pengadilan yang seolah-olah surat edaran itu nilainya sama dengan undang-undang. Padahal ketika tadi disampaikan oleh Pak Ginting juga Pak Bambang tadi kan tunjukkan ini semahanya salah karena putusan MK-nya lebih tinggi. Putusan MK membolehkan PK lebih dari 1 kali. Nah, kenapa Mahkamah Agung justru membatasi? Karena PK itu sebenarnya murni untuk melindungi kepentingan terdakwa dari kemungkinan kesalahan peradilan. Kita sudah punya banyak kasus yang menyakitkan tentang jadi sebagai kesimpulan pengadilan. Anda mengatakan putusan PK yang menghukum mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan salah. Iya. Dan kita jangan membiarkan orang yang diputus salah di penjara terus. Iya. Harus dicari upaya hukum. Setuju? Hukum. Betul. Dan universitas ada niat nggak berusaha agar surat edaran Mahkamah Agung yang melarang PK 2 kali itu dicabut karena bertentangan dengan ulama. Mainkan dong para profesor. Gimana Pak Jamin Ginting? Kalau kita melihat sistem Commonwealth sistemnya, itu kapanpun kalau ada bukti baru bisa membalikkan tapi kan bagian pendaftaran perkara begitu kepada surat edaran. Justru kalau menyangkut hak konstitusional orang untuk mencari keadilan jangan dibatasi. Makanya SEMA itu sudah membatasi hak konstitusi orang yang sudah dilindungi oleh putusan MK dibatasi oleh putusan SEMA. Makanya para profesor ini harus mulailah teriak. Ayo dong teriak dong. Jangan hanya eksaminasi, action dong. Saya setuju sama Bang Sukma. Kita akan melakukan ada doktrin kan dulu mengatakan kezaliman itu berkuasa hanya karena orang baik-baik berdiam diri. Para profesor ini kalau tahu ini salah nggak boleh berdiam diri. Nggak boleh berdiam diri dong. Saya usulkan supaya Pak Prabowo sebagai kepala negara bukan sebagai presiden, untuk memanggil ketua MA. Bisa kedudukannya sebagai kepala negara untuk berdiskusi. Nanti dibilang mencampuri. Itu bukan kedudukan sebagai kepala negara. Saya setuju dengan beliau, Pak. Kalau kan ada ini, Pak, doktrin, mungkin semua orang belajar hukum tahu yang namanya Blackstone Ratio. Yang mengatakan lebih baik melepaskan 10 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang. Bahkan Benjamin Franklin, pendiri Amerika, bilang, wah kalau saya malah lebih baik melepaskan 100 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang. Yang rasionya terbalik kan cuma
Bismarck, dia bilang lebih baik menghukum 10 orang bersalah, tidak bersalah ketimbang melepaskan 1 orang bersalah. Yang disetujui oleh Pol Pot. Kita ini negara demokrasi, masa ikut negara otoriter gaya Pol Pot, Pak? Kita harus ikut pada paling enggak rasionya si Blackstone, rasio lah. Jadi ada kewenangan kepala negara untuk mengkoordinasikan negara ini lebih baik kepada setiap lembaga-lembaga negara. Sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara bukan boleh. Sebagai presiden. Bukan sebagai presiden, begitu. Oke, gimana? Setuju? Agar Pak Prabowo ikut memberikan perhatian khusus atas kasus-kasus seperti ini? Ya, tentu saja itu tanggung jawab negara, cuman yang dihindari kan tidak melakukan intervensi, itu aja. Bukan kasus ini aja. Permohonan hak konstitusi orang untuk mengajukan PK karena ada kesalahan yang ditutupi oleh SEMA. Itu Bang. Oke, sebagai kesimpulan, Anda menyatakan bahwa putusan PK terhadap Maming ini salah. Ya. Anda mengatakan itu salah. Ya salah. Dua profesor ini salah. Udah salah. Anda sebagai wartawan mengatakan itu salah. Saya malah bilang tidak hanya putusan ini yang salah, juga banyak beberapa lainnya Pak korbannya. Oke, Bapak Prabowo sebagai kepala negara, perhatikanlah teriakan dari para profesor ini. Ternyata Bapak sudah dipuji belakangan ini karena membebaskan utang UKM. Naik pesawat sudah akan dikurangi harga tiket sehingga Hotman akan sering ke Bali, akan pesawatnya akan lebih murah. Tolong sebagai kepala negara untuk putusan-putusan yang dianggap salah oleh para ahli hukum, para profesor, agar juga diatensi oleh Bapak Prabowo sebagai kepala negara, karena itu merupakan lambang keadilan yang Anda cita-citakan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sekali lagi, semua memberikan harapan kepada klien saya, Bapak Prabowo, Pak Presiden sebagai kepala negara. Sampai ketemu lagi di Hot Room, ketemu setiap hari Rabu jam 9 malam. Hanya di Metro TV, karena hanya inilah hostnya yang paling ganteng. Silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.